Punya duit 300 juta, nganggur, bingung mau dibeliin apa? Nah, beliin mobil ini aja. Biasanya kalau punya duit 400 juta, 500 juta pengen beli mobil gitu kan. Biasanya kepikiran tuh mobil apa ya? Medium SUV lah ya. Seperti kelasnya apa? HRV, kereta. Mobil yang satu ini yang lagi gua pakai itu sebenarnya sekelas mereka, tapi harganya itu cuma 300 jutaan rupiah aja, teman-teman. Dan ternyata secara ukuran itu jauh lebih gede, mesinnya bertenaga juga, dan fiturnya juga ternyata banyak banget. Nah, detailnya kayak gimana? Ikutin terus videonya. Mobil di sebelah gua ini harganya itu cuma 300 jutaan rupiah aja. Tapi fiturnya, terus juga ukurannya, itu berasa kayak mobil harga 400 sampai 500 jutaan rupiah. Nah, kita bakal mendalami lebih jauh lagi mobil satu ini, teman-teman. Jetour Dashing. Ada yang udah pernah dengar? Kita mesti bahas ukurannya dulu. Yang sebenarnya mobil ini ngeklaim sekelas dengan Mazda CX-5 dan Chery Omoda. Tapi, kalau dari luar ini dimensinya kelihatan gede banget. Pelek standarnya aja udah 19 inci. Dan mobil ini emang masih kelihatan besar. Jadi kayaknya ini dalemannya itu emang lebih lega dibandingin kompetitornya, teman-teman. Jadi secara ukuran harganya cuma 300 jutaan, tapi gede banget dapetnya. Pelek standarnya itu 19 inci. Tapi ini mobil masih banyak banget space-nya. Ini kayak kalau digedein sampai 20, 21, ini masih masuk banget ya. Karena suspensinya masih jauh di atas itu. Tapi ada satu detail yang bikin gue tertarik sama mobil ini. Jadi kalau kalian raba mobil ini, ya, inner fendernya sini, itu tuh ada bahan-bahan yang halus gitu. Jadi bukan plastik keras biasa doang. Itu dipakai biar suara kerikil-kerikil yang dari ban itu tidak terlalu berisik kedengaran dari dalam. Jadi sepertinya ini sama Jetour udah dipikirin bagian inner well-nya aja itu dibikin biar lebih mewah di dalam. Kita coba cek bagasinya dulu yuk. Klaimnya adalah salah satu yang terbesar di kelasnya. Bukannya tentu saja sudah elektrik, nggak usah pusing-pusing. Dan emang bagasinya lega, teman-teman, ya kan? Ada separatornya di sini yang bisa kalian tarik. Ini buat adventure, buat road tripan gitu. Masih banyak tempat di bawah sini, teman-teman. Jadi aman aja. Buat bawa banyak barang sih harusnya aman. Cuma yang terpenting, apakah dia bisa bikin gue kejepit atau enggak? Karena kalau sampai dia bisa bikin gue kejepit, ini akan menjadi bahan olokan oleh Om Mobi. Nggak bisa bikin gue kejepit. Tetes lagi. Du 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 du. Itu tidak bikin kejepit, guys. Kita coba pakai sesuatu yang lebih lembut kali ya. Coba kita pakai si botol minum ini. Kita katasin dulu. Di mana? Di sini? Di sini? Di sini? Sini? Sampai seberapakah sensornya? Sampai nggak nutup loh. Jadi cuman itu doang. Tapi nggak sampai nutup. Nggak sampai bikin kesakitan. Bagus, Jetour. Anda sudah menyelamatkan saya dan banyak orang dari kejepit pintu bagasi. Terima kasih. Kayak yang gue bilang tadi, mobil ini tuh harganya cuma 300 jutaan aja, tapi jauh lebih gede dibandingin mobil-mobil yang ada di kelas 400 sampai 500 jutaan rupiah. Kalian bandingin sama apa? Mazda CX-5 atau Chery Omoda. Secara ukuran panjang kali lebar kali tinggi kali wheelbase kali ukuran liter bagasi, Jetour Dashing ini yang paling gede, teman-teman. Gokil ya, paling murah, paling gede. Buat kalian yang suka mobil performance ya kan, nah ini cocok nih. Kenapa? Karena maupun dia cuma 1.500, tapi dia udah turbo, teman-teman. Jadi secara horsepower, secara torsi, dibandingin kompetitornya, ini salah satu yang paling gede. Ditambah transmisinya, teman-teman. Kayaknya cuma ini doang nih, yang di kelasnya ya, itu yang bukan CVT. Alias mobil ini itu 6-speed, 2 clutch, ataupun juga DCT, teman-teman. Jadi, sensasi berkendaranya bakal beda. Nanti kita cobain kali ya. Di City sih gue selalu suka sih, karena kerasa hentakan-hentakannya, ya kan. Dan emang ada actual gear yang kita ganti kalau pakai 6-speed di City. Kita harus bahas interiornya sih, karena memang buat apa kalau luarnya keren, tapi dalamannya nggak nyaman. Jadi coba kita bedah ya, dalamannya Jetour Dashing ini kayak gimana. Of course, sudah electric seat, iyalah ya. Banyak tombol-tombol yang bisa kita mainin di setir, ya kan, volume, cruise control,
Banyak yang bisa dimainin teman-teman. Layarnya gede banget, ada 2 buah. Tuh, tentunya ada wireless Apple CarPlay sama wireless Android Auto. Tapi ada satu hal di interior ini yang di kompetitor itu nggak ada. Panoramic sunroof ya teman-teman. Nah, ini secara ukuran ya, ini itu yang paling gede di kelasnya. Gede banget sampai belakang. Nggak habis-habis loh, sampai belakang. Tuh, segede gitu. Dia masih bisa dibuka juga kalau mau. Tuh, ya kan? Nah, tapi ada satu hal yang gue dengar sendiri dari teman gue yang punya mobil di kelasnya ini, ya. Salah satu mobilnya itu ada yang panoramic sunroofnya gede banget, tapi itu membuat mobil itu menjadi panas banget karena katanya layer penutupnya itu nggak rapat lah gitu, atau masih tembus-tembus lah cahayanya. Ini kalau gue lihat di Jetor Dashing ini ketika gue tutup kayak korden sebutannya, ya kordennya inilah ya, itu bener-bener rapat guys. Dari luar tuh nggak tembus sama sekali. Jadi harusnya ya, ini masih bisa bikin mobilnya interior ya tetap adem walaupun panoramic sunroofnya terbesar di kelasnya. Ternyata banyak banget yang bisa dimainin di mobil ini. Kayak contoh misalkan nih, layar dashboardnya bisa pakai yang begini, atau tuh bisa berubah jadi begitu. Menyenangkan sekali. Banyak yang bisa digonta-ganti di mobil ini. Coba kita tes. Mobil itu akan terasa mewah kalau misalkan ada ambient light-nya yang bisa diatur. Ambient light-nya itu bisa diatur kecerahannya, ya kan? Sama warnanya. Kita bisa pilih mau apa? Mau ungu, merah, kuning. Tinggal diatur. Nah, ini satu-satunya di kelasnya nih teman-teman. Jadi kalian bisa ngatur ketinggian pintu belakang ketika dibuka. Itu mau seberapa tinggi defaultnya. Apakah segini? Atau misalkan cuma segini tingginya, atau misalkan cuma segini tingginya. Nah, ini kepake banget fiturnya kalau misalkan kalian punya garasi yang cukup pendek tuh, iya kan? Kalau misalkan dia paling tinggi mentok, nah di sini bisa diatur mau seberapa tingginya. Atau kalau misalkan kalian udah pasang roof rack atau sesuatu di atas ada agak panjang, jadi nggak bisa mentok bukanya, bisa diatur di sini. Ini cuma ada di Jetor Dashing doang nih. Di kelasnya kompetitornya nggak ada yang punya fitur ini. Di sini ada tombol-tombol yang bisa kita atur dan juga volume. Ini parking brake-nya. Yang menarik nih, ada hill descent control teman-teman. Ini kepake banget kalau misalnya kalian ke daerah pegunungan ya kan. Mobilnya bisa ngerem sendiri menyesuaikan kecepatan yang sudah ditentukan. Jadi pelan banget kalian masih bisa kontrol mobilnya. Nggak akan losor nih kalau pakai ini. Tentunya ada wireless charger juga di sini, ya kan. Yang super cepat, karena kalau nggak salah ini chargernya 50 watt teman-teman. Sama ada satu hal juga yang penting, set ada ventilasinya, jadi kalau udah panas dia langsung nyala biar HP-nya nggak overheat. Coba kita cek belakangnya. Ternyata emang lega ya belakangnya. Sebentar, sender belakangnya ada 2 setting, yang kayak gua nih yang rebah, atau yang mau tegak gini. Kalau mau direbahin tuh jadi lebih rebah deh. Headrestnya enak loh, kayak ada lekukannya gitu. Jadi kalau saya ketiduran terus belok nggak kayak gublak gitu. Ini kayak tertahan gitu. Lega. Headroomnya gede banget, legroomnya gede banget. Ada ventilasi AC tentunya di belakang. Ada chargernya juga. Enak ya. Harga 300 juta nih, dapat mobil kayak begini. Bagus juga. Kita udah bahas interior, eksterior, fitur, dan mesin. Yang belum kita bahas cuma 3 performance sama suspensinya nih. Nggak ada gunanya kalau mobil paling gede, paling bertenaga, tapi suspensinya nggak enak, ya kan? Jadi gimana kalau abis ini kita cobain aja Jetor Dashing. Pertama kalinya nyobain Jetor Dashing nih teman-teman. Mobil 1500 cc turbo, 6 speed DCT. Coba kita kick down. Wow, narik loh, kerasa loh turbonya narik ya. Dan karena ini DCT 6 speed bukan CVT, jadi kalian bisa ganti gigirnya tuh sesuai kemauan kalian, ya kan? Dan ganti gigirnya juga halus banget, gak kerasa. Bisa pakai pedal shift yang ada di sini teman-teman. Ini gue lagi pakai Eco, ya kan? Coba kalau misalkan kita pakai mode sport, mode kemudidayanya coba kita yang sport juga. Setirnya jadi lebih berat, ya kan, lebih sporty. Nah ini udah mode sport, kita buat nyalip.
Turbonya kerasa loh, udara turbonya kerasa. Gokil, tenaganya emang gede sih. AC dingin, di tengah ada 3 lubang AC, ventilasi AC. Jadi bisa dipastikan nggak bakal kepanasan teman-teman. Nah, enaknya juga kamera ini kan udah 540 kan. Jadi kita bisa tahu jarak sama mobil depan masih aman apa enggak, gitu kan. Trotoar aman apa enggak, itu masih kelihatan semua di sini teman-teman. Gimana dengan suspensinya? Ini kebetulan gue lagi nyobain di dealer yang di Kelapa Gading. Dan keluar dealer jalannya langsung bergelombang. Alias kurang rata jalanan di sini. Tapi ternyata Jetour Dashing-nya ini masih nyaman teman-teman. Ngelewatin jalanan Kelapa Gading yang kurang mulus ini masih enak ngelewatinnya. Untuk steeringnya gue suka setelan sport, ya kan. Lebih enak gitu feelingnya. Jadi suspensi aman, kekedapan aman. Speaker tadi udah kita cobain, cuma saya nggak bisa kita masukin karena ntar kena copyright. Untuk speaker juga oke, suaranya lega, nyaman. Enak mobilnya. 300 jutaan rupiah, dapat fitur kayak mobil 400 sampai 500. Desainnya juga futuristik banget, ya kan? Cakep nih, Jetour Dashing. Ini kalian langsung nyobain aja deh. Ternyata mobilnya emang enak. Gimana menurut kalian guys, Jetour Dashing 1 ini? Dengan harga cuma 300 jutaan rupiah aja, fitur dan sebagainya, kenyamanannya itu sekelas mobil hampir 500 juta rupiah teman-teman. Paling gede di kelasnya, paling bertenaga, dan banyak banget fitur-fitur yang cuma ada di Jetour Dashing ini. Pas banget, mereka lagi ada promo nih, kalian bisa langsung sendiri promonya, ya kan? Jadi kalau kalian tertarik, kalian bisa langsung aja mampir ke dealernya Jetour, ya kan? Untuk langsung nyobain aja mobil satu ini. Jadi jangan lupa di like, jangan lupa subscribe. Saya Sevi Jalan, see you next video guys. Bye-bye.